Halo semuanya, salam sejahtera. Hayo, siapa nih yang lagi hamil tiba-tiba jadi sulit tidur? Jadi sering begadang hampir setiap hari. Tentunya ini ada penyebabnya, kenapa ibu yang sedang hamil jadi sulit untuk tidur. Ataupun kalau tidur jadi nggak nyenyak, jadi sering begadang. Tapi di balik itu pun ada bahaya juga buat kesehatan. Kalau ibu hamil sering begadang atau mungkin sulit tidur, terutama jam tidurnya jadi kurang, ini bisa berdampak buruk juga buat kesehatan ibu dan kesehatan bayi yang sedang dikandung. Penasaran apa aja bahayanya? Yuk simak terus video berikut ini. Oke, jadi masalah tidur ini sering sekali menjadi keluhan sebagian ibu yang sedang hamil. Ya, terutama mungkin ketika kehamilannya sudah semakin besar. Banyak sekali yang ngeluhkan, dok, kenapa kok saya jadi sulit tidur ya? Padahal saya aktivitas ya biasa aja. Sebelum hamil saya tidak punya masalah tidur, tapi kok sekarang jadi sulit tidur. Jadi ini cukup kompleks ya. Perubahan hormon ini adalah salah satu penyebab ya. Ketika hamil ada perubahan hormon yang terjadi menyebabkan ibu jadi sulit untuk tidur. Jadi sering terjaga pada malam hari. Apalagi kalau misalkan ibu hamilnya sudah lumayan besar, masuk trimester kedua ataupun trimester ketiga, kadang-kadang kan tubuh sudah mulai berat, otot-otot juga sering tegang ya, sering pegel, itu juga bisa bikin ibu sulit tidur. Mau tidur miring, kanan atau kiri juga pegel bawaannya, jadinya ibu juga sulit tidur. Ditambah, ketika hamil besar, rahim ini juga sering akan menekan kandung kemih, ibu jadi sering kencing. Ya mungkin tidur sebentar, kebangun kebelet pipis. Tidur sebentar, kebangun, kebelet pipis lagi. Ini yang menyebabkan ibu jadi susah tidur. Nah, buat Anda yang mungkin saat ini sedang mengalami kondisi tersebut, sedang hamil tapi kok jadi sulit tidur, sering begadang, tentunya Anda harus mulai waspada. Karena tentunya ada beberapa hal negatif yang berbahaya yang bisa berdampak buruk pada kesehatan ibu dan janinnya, yang nanti kita akan bahas. Nah, sebelum ke sana, mungkin buat teman-teman yang punya kerabat atau teman atau saudara yang sedang program hamil, masih mengusahakan untuk program hamil, tentunya nutrisi tambahan ini sangat diperlukan. Salah satunya seperti madu amil. Madu amil adalah madu program hamil yang sudah membantu banyak pasangan untuk bisa hamil. Kandungan baiknya buat wanita bisa membantu meningkatkan kesuburan, memperbaiki kualitas sel telur, mempersiapkan rahim untuk nanti pas hamil, dan pada laki-laki juga bagus untuk meningkatkan kualitas sperma dan juga stamina. Jadi buat Anda yang mungkin punya kerabat saat ini sedang program hamil, bisa dicoba madu amil ini. Untuk link penjelasannya lebih lengkap tentang produk ini, saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, jadi apa aja dok bahayanya kalau yang saya sedang hamil ini kok saya jadi sering begadang? Kira-kira bahayanya apa aja? Kita akan bahas ya. Jadi penjelasan saya ini berdasarkan data-data penelitian yang sebenarnya nggak pakem juga. Ini hanya sekedar teori tapi juga bisa jadi pertimbangan kita. Ternyata ada loh seperti ini efeknya. Yang pertama, ibu yang sedang hamil sering begadang akan meningkat resikonya untuk melahirkan bayi secara prematur 10 kali lipat lebih besar ya. Jadi ketika bayi belum siap lahir, belum cukup bulan, ibu akan sering mengalami kontraksi. Kalau misalkan selama hamil sering sekali begadang. Kenapa bisa begitu? Sebenarnya penjelasannya cukup rumit, tapi tentunya di sini ada peranan hormon, ya, hormon sitokin yang meningkat sewaktu Anda sering begadang akan menyebabkan sering muncul kontraksi. Akhirnya ibu juga bisa melahirkan secara prematur. Kemudian yang kedua adalah akan resiko untuk terjadinya preeklamsi. Ya, mungkin di video-video yang lalu saya sering bahas soal preeklamsi. Tekanan darah yang naik sewaktu hamil, tentunya ini bisa menyebabkan komplikasi selama persalinan atau sewaktu hamil. Nah, menurut data penelitian memang bisa terjadi peningkatan resiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah ini ya. Misalkan ibu kalau sebelum 14 minggu atau mungkin masih trimester pertama kok jadi sering begadang, mungkin karena hormon tadi ya. Nah, itu akan risikonya meningkat lebih besar ketika masuk usia kehamilan 5 bulan ke atas atau 20 minggu ke atas. Risiko untuk terjadinya preeklamsi ini. Selain itu juga, ibu yang sering begadang, nggak hanya ibu aja sih sebenarnya, buat kita semua orang kalau misalkan sering begadang, jam tidurnya kurang, metabolisme tubuh ini akan mengalami perlambatan. Ya,
metabolisme tubuh ketika mengalami perlambatan tentunya akan berdampak pada berat badan. Ya, pastinya ini penting sekali. Ibu selama hamil harus memantau berat badannya. Ketika ibu sering begadang, metabolisme jadi melambat, berat badan akan cenderung naik. Naiknya jadi nggak terkontrol. Ibu akan mengalami kegemukan sewaktu hamil. Kegemukan ini nanti dampaknya bisa macam-macam. Salah satunya bisa nanti ibu mengalami diabetes atau gula darahnya naik sewaktu hamil. Kemudian nanti persalinannya jadi susah karena ibu yang kegemukan, bayi mau lahir normal juga ada yang menghambat jadi agak susah. Kemudian ya tadi peningkatan tekanan darah, ini bisa juga terjadi kalau misalkan ibu sering begadang sewaktu hamil. Dan penting juga ternyata data penelitian juga menyebutkan kalau ibu yang sering begadang sewaktu hamil, risiko untuk melahirkan sesar jadi lebih tinggi. Ya, mungkin ini berkaitan juga pada poin-poin sebelumnya. Kalau misalkan ibu mengalami preeklamsi dan tidak terkontrol, ya memang akhirnya ujung-ujungnya harus sesar. Atau tadi persalinan normalnya jadi melambat, jadi susah, tidak maju-maju pembukaannya. Ini juga akhirnya bisa berdampak pada resiko untuk jadinya sesar. Ya sebenarnya normal ataupun sesar sama aja sih ibu ya, sama-sama untuk keselamatan janin dan juga ibunya. Tapi tentunya kalau misalkan ibu sering begadang akan banyak sekali ternyata dampak-dampak berbahayanya. Nah, lalu solusinya gimana? Saya sebenarnya kalau begadang ya bisa aja sih dok, misalkan pagi atau siang saya tidur. Tapi katanya banyak orang yang bilang kalau ibu hamil nggak boleh tidur pagi atau siang hari. Nanti sel darah putihnya bisa naik. Ini adalah mitos yang harus diluruskan ya. Tidak ada hubungan peningkatan sel darah putih dengan ibu yang tidur di pagi atau siang hari. Malah kalau misalkan ibu sering begadang karena mungkin tadi hal-hal yang terjadi, ibu jadi susah untuk tidur di malam hari, ibu harus bayar jam tidurnya di pagi atau siang hari, nggak ada masalah. Kalau ngantuk ya tidur aja, jangan mikirin nanti kenapa-kenapa. Gak ada hubungannya, nanti malah justru berbahaya ketika ibu hamil kurang tidur ya. Ibu jadi cepet capek, mau makan jadi nggak enak, jadi stres, resiko depresi jadi meningkat, macam-macam. Makanya kalau ngantuk ya tidur aja, entah itu mau pagi, mau siang, mau sore ya tidur aja kalau ngantuk ya. Jadi begitu, tidak semuanya bahwa yang saya sampaikan tadi itu pasti akan terjadi. Cuman menurut data penelitian memang resikonya akan meningkat. Lebih baik kan dicegah daripada kita mengobati. Lebih baik ibu usahakan untuk bisa tidur lebih nyenyak pas malam hari supaya hal-hal tadi tidak terjadi. Tapi kalau misalnya bisa tidur malam, mau subuh, mau pagi, mau siang, tidur juga nggak ada masalah. Ya, yang penting ibu harus cukup tidur. Terpenting di sana juga ibu harus rutin kontrol kehamilannya, makan makanan bergizi. Vitamin kehamilan juga tetap harus dikonsumsi. Semuanya itu harus seimbang ya. Ibu juga nggak boleh stres, nggak usah terlalu dipikirin nanti mau lahiran gimana, nanti mau seperti apa. Nggak usah terlalu dipikirin, jalani aja secara ikhlas, secara sabar. Toh nanti pastinya hal-hal yang terjadi, semuanya baik selama ibu ada usaha, selama hamil, ada doa juga, pastinya nanti semuanya lancar. Oke, sekian penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman serupa, sering susah tidur waktu hamil, silahkan sharing aja di kolom komentar. Tips-tipsnya boleh dibagi aja, mungkin cara tidurnya atau pakai bantal atau gimana, silahkan di-share aja di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa belajar. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.